Waktu usia 35 tahun itu saya 5 tahun sekali itu selalu general check up keseluruhan kayak gitu. Nah, waktu itu umur 35 ini selalu ada note, Bu, LDL-nya tinggi, tapi saya merasa sehat, merasa ini semuanya baik. Saya hobi naik gunung kan sama anak-anak. Saya merasa kok pas naik gunung kayak kehabisan oksigen gitu loh. Terus anak saya bilang, itu kan karena mama udah lama nggak pernah naik gunung. Terus faktor U saya abaikan. Pas usia 45 tahun itu saya general check up lagi. Dari hasil itu ternyata saya ada penyumbatan di 2 jalur. 70% sama 40%. Untuk lebih tepatnya, untuk lebih jelasnya, ibu kateter. Nanti dari kateter ini bisa menunjukkan ibu harus pasang ring atau enggak. Kaget dong, Bu. Langsung ngedrop saya. Akhirnya dari itu, tapi untuk rekomen untuk kateter, saya tahan dulu. Pokoknya jangan masuk ruang operasi lah istilahnya. Jadi ibu melakukan apa itu? Nah, di situ saya segala macam cara saya lakukan. Entah dengan minum jamu-jamuan. Tapi kan dari dokter tadi sudah didapat, sebelum saya memutuskan kan dibawain obat. Ada yang pengencer darah sama kolesterol ini karena kolesterolnya tinggi. Waktu itu 240-an. Wah, oke. Nah ini jangan-jangan kisahnya Ibu Stefana ini juga ada ngalamin. Betul. Mungkin bisa jadi kadar kolesterol Anda lebih tinggi lagi. Tapi kan nggak kerasa apa-apa, nggak ada tindakan yang Anda ambil. Hati-hati, kolesterolnya ujung-ujungnya bisa berubah menjadi komplikasi. Jadi kita tuh kadang-kadang gini, kalau kita tidak merasa bukan berarti tidak ada apa-apa. Kita makan biasa, kita olahraga biasa. Olahraga nggak menjalankan pola hidup sehat bisa berbahaya. Ya, karena tadi kita udah bahas bahwa penyebab kolesterol naik bukan semata-mata bisa dihilangkan dengan olahraga. Buktinya dari makanan nih, contoh nih, suka minum manis. Suka. Teh manis. Teh manis. Ini aja sudah menyebabkan darah mengental. Belum urusan kolesterol nih, cuman gara-gara gulanya, baru manis, kan? ya. Nanti kelebihan dari gula kan harusnya dipakai tuh, tapi kan nggak setiap hari dipakai. Ketika tubuh ngerasa kelebihan, dia akan disimpan di liver yang kita bilang tadi terjadi fatty liver atau liver berlemak. Itu satu. Itu yang kelihatan. 2, goreng. Kalau ngemil enakan gorengan. Nah, gorengnya goreng biasa apa? Goreng tepung. Nah, goreng tepung. Mungkin pemirsa juga sama nih. Gula goreng. Dulu rajin makan buah nggak? Kadang-kadang sih. Buah itu pertama, serat larut dalam buah bisa membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Kedua, buah itu mengandung antioksidan yang mencegah kolesterol teroksidasi. Tadi kita udah bahas, kolesterol kalau teroksidasi malah menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Tadi dengar ceritanya penyumbatannya sampai 70%. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu ya. Ketika kita sudah tahu pun, kadang-kadang kita nggak punya bayangan. Sebetulnya penyumbatan 70% itu apa sih? Saya mau ngasih lihat grafisnya, coba. Tahap 1, bersih. Oke. Tahap 2 udah ada nih 10, 20, 30%. Tahap 3, 70%. Nah, tahap 4 tuh tinggal udah 90% tuh, tinggal sedikit lagi. Sekarang kebayang nggak mungkin ibu sampai pada tahap 3 nih? Ya tentu dokter berpikir udah pencegahan, karena dari tahap ketiga ke tahap 4 itu kadang-kadang waktunya bisa sangat cepat sekali. Tapi mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 itu butuh waktu puluhan tahun. Nah, dimana pada saat itu seharusnya kita sudah belajar untuk melakukan tindakan pencegahan. Pertama, tahu nggak kita punya masalah, kedua, tahu nggak kita harus melakukan pencegahan, itu yang penting. Ibu tahu nggak punya masalah dalam tubuhnya? Tahu kemarin kan? Dari usia 35 itu kan LDL tinggi, terus pas 45 saya maksudnya hanya untuk general check up doang, tapi sudah ada penyumbatan, terus dari dokter bilang katanya ini harus pasang ring. Setelah pulang dari rumah sakit saya malah ngedrop karena tahu kalau saya ini ada penyumbatan. Sebenarnya saya 5 tahun yang lalu itu pernah beli alat kayak jam gitu loh. Teknologi laser. Nah, itu. Jadi ibu sebenarnya sudah punya. Sudah punya. Udah punya. Dipakai, Bu? Enggak pakai. Terus 3 atau 4 bulan itu di gereja kan ada seminar mengenai usia emas. Saya langsung kayak
wah aku harus hidup sehat. Makan diatur, goreng-gorengan itu saya hampir puasa, nggak makan. Manisnya berat loh itu ditinggalkan? Tidak, saya tinggalkan. Bisa? Bisa saya tinggalkan. Karena saya pengen hidup, terus sama suami, itu dipakai lagi itu alatnya. Teknologi sekarang dipakai lagi. Siapa tahu, namanya juga, ini ya udahlah pokoknya saya manut lah apa yang dikatakan. Rutin. Kali ini rutin? Pagi saya pakai, ntar kalau mau kerja saya pakai lagi, kayak gitu. Sehari 2 kali ya rutin? Untuk lebih tenang, karena kan sesuatu harus jelas. Nah, Ibu kateter saja. Nih jantungnya Ibu nih, saya kelihatan itu di layar itu jantungnya. Yang tadi dirisaukan Ibu yang ke penyumbatan 70, itu penyumbatannya hanya sekitar 10-15% kayak gitu. Terus yang satunya lagi, yang cuma 40 itu? Yang 40 udah bersih. Ibu nggak usah khawatir, dan ini tidak perlu pasang ring. Ya udah. Lega dong, Bu. Ya. Pemirsa, kita sudah mulai lebih tahu ya bahwa kolesterol jahat, apalagi yang kalau terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan banyak masalah, termasuk gangguan pada jantung. Dan kalau misalnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kita, ya tentu saja harus kita lakukan semenjak dini. Karena sekarang ada teknologi yang bisa membantu menjaga kesehatan kita dan hadir dengan lebih praktis dan juga portable. Dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga.